Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habirun rahimakumullah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'il hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para hadirin majelis taklim yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi taufik oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan rutinitas taklim ini selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setiap ada halaqah setelah membaca sholawat yaitu wasiat. Wasiat itu mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sunnah. Pokoknya setiap ada halaqah, ittaqullah. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan itu dalam khutbah adalah rukun. Apabila khutbah tidak membaca itu, maka sholat Jum'ahnya enggak sah. Jadi caranya mengesahkan gimana? Apabila ada takmir masjid yang mengerti sah, maka takmir begitu khotib turun, takmir berdiri. Memenuhi yang tadi kurang. Tadi enggak baca wasiat, baca wasiat terus turun lagi. Ya, itu adalah ilmu. Yang wajib adalah membaca alhamdulillah, membaca sholawat, membaca Al-Quran, membaca wasiat, terus membaca doa lil muslimin wal muslimat. Itu rukun 5, itu tidak boleh. Dulu pernah kami terangkan di musola sana tuh, depan Ari Ratu mana tuh. Masih ingat ya? Huruf arkanul khutbah ini ya. Sekarang saya akan menerangkan masalah jamaah, karena kemarin ada kejadian di Bengkong. Teman-teman ini pada jamaah, rupanya imamnya itu bencong katanya. Orangnya itu kadang-kadang dia punya kepribadian ganda. Kadang perempuan, kadang laki-laki gitu kan. Dan itu nggak sah. Makanya mari, walaupun tidak tahu sholatnya nggak sah itu. Makanya kita wajib mengetahui siapa yang harus mau kita ikutin itu. Ini sekarang saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang hukum ini sepele tapi penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suwarul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin wala tasihhu fi arba'in. Jadi tata cara kita mengikut atau menjadi makmum itu ada 9. 9 itu yang 5 sah kita menjadi makmum, yang 4 lagi tidak sah ya. Mari kita bahas. Yang pertama adalah qudwatur rajulin bi rajulin. Makmumnya seorang laki-laki dengan orang laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa qudwatu imra'atin bi rajulin. Makmumnya seorang perempuan dengan imamnya seorang
laki-laki. Itu sah. Yang ketiga adalah wakut watu khunsa birojulin. Makmumnya orang khunsa itu apa ya? Kalau di Arab itu mempunyai alat kelamin ganda. Atau dia nggak punya alat kelamin ganda, tapi dia laki-laki berjiwa perempuan. Istilahnya orang bilang bencong gitu kan. Wahud watul khunsa birojulin, makmumnya bencong atau khunsa dengan orang laki-laki itu diperbolehkan ya. Selanjutnya wakut watu imro'atin bi khunsa. Jadi makmumnya seorang wanita dengan seorang bencong boleh diperbolehkan. Karena bencong itu ada dua kemungkinan, kalau enggak cewek, cowok, mana dia yang dominasi. Jadi orang perempuan boleh bermakmum dengan orang bencong ya. Selanjutnya yang nomor 5 adalah wakut watu imro'atin bi imro'atin. Jamaahnya seorang wanita atau makmumnya seorang wanita dengan seorang wanita. Jadi ada 5 yang sah ya. Pertama adalah jamaahnya laki-laki dengan laki-laki. Yang kedua adalah jamaahnya seorang perempuan dengan laki-laki. Yang ketiga adalah jamaahnya seorang bencong dengan laki-laki. Yang keempat, jamaahnya perempuan dengan bencong itu sah. Yang kelima adalah wakut watu imro'atin bi imro'atin. Makmumnya seorang wanita dengan seorang wanita. Ya, itu boleh. Ada 5, tadi dijelaskan, ada 9, yang 5 sah, yang 4 tidak sah. Selanjutnya adalah watab tulu dan batal fi arba'i kudwatin, di dalam 4 kategori kita bermakmum atau mengikut ya. Yang 4 ini enggak sah. Yang pertama adalah kudwatu rojulin bi imro'atin. Makmumnya laki-laki dengan seorang perempuan. Bagaimanapun bodohnya seorang laki-laki, terus perempuannya pinter, ahli fikih, ahli Al-Quran, hafal Al-Quran semuanya, itu tetap tidak bisa menjadi imam. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi makmumnya laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun sepandai apapun perempuan, seandainya dibilang mungkin perempuan itu wali, tetap tidak bisa. Ya, ada orang nikah, yang satu orang bodoh sekali nggak bisa apa-apa, terus nikah dengan seorang yang hebat, perempuan yang sangat soleh, itu tetap tidak boleh menjadi imam. Ya. Yang kedua adalah wakut watu rojulin bil khunsa. Makmumnya seorang laki-laki atau khunsa itu orang yang mempunyai 2 kepribadian. Jadi seorang laki-laki tidak boleh bermakmum dengan orang yang punya pribadian ganda. Selanjutnya wakut watu khunsa bi imro'atin. Makmumnya seorang bencong ya, dengan orang perempuan juga tidak boleh. Kalau perempuan makmum dengan orang bencong boleh. Bencongnya jadi imam, perempuannya jadi makmum, itu boleh. Tapi kalau sebaliknya tidak boleh ya. Yang keempat adalah wa kudwatu khunsa bi khunsa ya. Jadi makmumnya jamaahnya bencong dengan bencong itu tidak sah. Karena bencong itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dia perempuan, kemungkinan dia laki-laki. Jadi sesama bencong jamaah nggak boleh tuh. Dia kalau bencong harus jamaah dengan seorang laki-laki. Nah, kalau dia bencong hanya boleh jadi imam, di belakangnya harus adalah syarat mutlak, tidak boleh diganggu gugat. Jadi seandainya kita mau jamaah, misalkan di sholat di masjid gitu kan, kita mau bermakmum dengan orang, kita harus mengerti.
Atau kalau kita tidak mengerti, kita harus yakin, ditengok lagi. Kadang-kadang sekarang ini kan membahayakan ya. Kadang-kadang dia seorang bencong menyamar jadi laki-laki, dia sholat di masjid, tiba-tiba kita nomel, gitu kan. Di sini diterangkan walaupun kita nggak ngerti, sholat kita yang nggak sah. Itu makanya bahayanya. Makanya hukumnya seorang bencong itu cara memandikan jenazah pun membingungkan. Hukumnya susah itu, di Bahsul Masail sampai sekarang nggak putus tuh. Karena ditengok ada yang punya alat kelamin dua, ya kan? Jadi ya bagaimana keluarganya aja gitu. Kan ada manusia punya alat kelamin dua, tapi dua-duanya nggak sempurna. Ya, dua-duanya nggak sempurna. Jadi di saat dia meninggal, khususkan perempuan atau laki-laki kan kalau nyolati usolli ala hadil mayitati kalau perempuan kan. Kalau laki-laki usolli ala hadal mayiti. Terus cara doa pun berbeda. Allahumma firlaha dengan Allahumma firlahu. Ya kan? Jadi kalau bencong bingung mau dijadikan kemana. Jadi kadang-kadang itu kebijakan ikut ya. Jadi itulah kadang-kadang ya. Tapi walaupun kok dia seorang bencong, walaupun dia seorang apa, dia tetap diberi kesempatan untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia nggak boleh menjadi imam yang jamaahnya orang laki-laki. Dia boleh menjadi imam apabila jamaahnya perempuan, itu boleh. Ya. Nah itu harus ditengok kelaminnya. Ya, tapi hukumnya di sini seorang laki-laki dengan kepribadian perempuan itu termasuk khunsa, termasuk bencong. Karena dia jenisnya laki-laki, tapi hatinya kepribadiannya dia perempuan. Dia sukanya sama cowok. Itu yang namanya apa? Jadi orang bencong itu secara hukum dia ada dua kategori. Satu, bencong zatnya, khunsa zatnya. Zatnya itu khunsa itu apa? Dia punya alat kelamin dua. Itu secara zat, secara ainiyah dia itu adalah khunsa disebut di Arab kan. Tapi ada yang secara khunsa bukan zatnya, sifatnya. Dia mungkin bentuk dia mempunyai sifat seorang wanita. Bahkan dia suruh nikah dengan wanita tidak mau. Ya, contohnya seperti almarhum Dorce itu ya kan. Itu kan jelas dia laki-laki. Sifat seorang wanita, sifat keibuannya itu ada. Ya, udah itu makanya. Tapi kan sejatinya kan dia itu kan laki-laki, tapi jiwanya dia nggak menerima kalau dia itu menjadi laki-laki. Dia maunya perempuan. Itu makanya ada yang dia itu khunsa secara zat, secara bentuk, yaitu punya kepribadian dua apa alat kelamin ganda, ada yang secara sifat. Gitu. Jadi bagaimanapun manusia itu adalah ciptaan Allah dan itu adalah takdir Allah. Tapi kalau sifat itu sebenarnya bukan takdir. Itu tergantung cara mendidiknya orang tua. Ya, jadi sifat itu tergantung cara mendidiknya, tergantung pergaulannya. Kalau kita latih terus dia akan bisa menjadi zatnya dia. Kalau dia tuh seorang laki ya kita bimbing terus menjadi laki-laki. Yang susah dibiarkan pergaulan. Itu yang kalau kata orang sufi sebenarnya dia itu dirasuki oleh jin. Oleh jin. Itu mestinya diruqyah kalau dia mau. Itu bisa diruqyah. Insya Allah bisa. Cuman kadang-kadang orang ini nggak mau dia. Udah terlanjur enak dia dengan cara seperti itu gitu. Jadi jin itu apa ya? Dia kerasukan. Jadi pengennya ya
Makanya kita ini seandainya di saat kita malas melaksanakan sholat, jangan-jangan jin kafir itu sedang merasuki kita gitu. Makanya kata syaiton itu bukan zat. Syaiton adalah sifat. Yang punya zat, syaiton adalah iblis. Aslinya iblis. Nah, iblis nih, dia mempunyai anak buah untuk memengaruhi para manusia. Ya. Jadi, di saat manusia itu tidak iman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, itulah manusia itu setan. Syatona dari setan itu dia kata syatona, artinya menjauhkan diri dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi kadang-kadang kita ini pernah nggak kita merasakan malas sholat? Pernah kan? Jadi cara untuk biar kita nggak malas sholat, kata Rasulullah, kamu harus ingat dengan satu hadis ini. Man taraka sholata amidan, ya, faka'an nama, ya, kataba ismahu fi babi jahannam. Barang siapa yang meninggalkan satu kali sholat, maka orang tersebut seperti mendaftarkan namanya di pintu neraka. Jadi satu kali kita meninggalkan sholat, tercatat nama kita di pintu neraka itu. Makanya apabila kok kita ini ingat dulu pernah meninggalkan sholat setelah balik, hendaknya sekarang ini sholatnya ganda kita. Satu sholat ada itu sholat tepat pada waktunya, yang satu lagi sholat qadha. Makanya kadang-kadang saya juga setelah balik dulu, kan kadang kita ini masih kurang ilmu nih, masih badung-badung nih. Sering nggak sholat. Saya pikir-pikir saya itu rajin sholat setelah saya masuk pesantren. Dari balik itu nggak langsung pesantren gitu kan. Makanya kadang-kadang di saat saya ada waktu, saya sudah sholat jamaah di masjid, pulang sholat lagi. Kodok. Barangkali untuk bisa menambal untuk sholat dulu-dulu yang berkurang. Tujuannya apa? Untuk menghapus daftar nama kita di pintu neraka. Itu jelas sekali. Hadisnya ini sahih. Jadi satu kali kita meninggalkan sholat, nama kita terpampang di pintu neraka. Kalau sering-sering, banyak sekali itu tertulis. Jadi nanti malaikat untuk daftarnya. Oh ini neraka, ambil, masukin. Dicelup dulu ya kan. Habis dicelup, karena ada imannya dia pernah sujud, diangkat lagi masukkan. Karena kata Rasulullah, ini ada hadisnya, idza aradallahu ta'ala rahmatan min ahlin nar, ketika Allah menghendaki memberi rahmat kepada ahli neraka, ya, amarallahul malaikata ayyukhrijuna man kana ya'budullahi. Maka Allah menyuruh malaikat untuk mengambil hamba-hambanya yang di dalam neraka, yang dulu walaupun jarang-jarang dia. Caranya bagaimana? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di dalam muka ini ada nur, ada simah, ada tanda, ada cahaya bahwa dulu anak ini pernah sujud. Hanya sudah kelamaan di neraka, Allah menyuruh malaikat suruh ambil. Masukin neraka ya. Mau bikin apa itu? Mau bikin pisau atau parang. Besi karat itu kalau mau dibuat parang dicelup dulu di dalam api. Setelah dia panas maksimal, baru diketok-ketok agar dia bisa tajam kan. Nah, udah tajam baru diangkat dari api itu. Begitulah manusia juga begitu. Jadi kita harus ingat-ingat dulu kira-kira berapa kali kita meninggalkan sholat. Hendaknya itu diingat. Apabila tidak ingat, ya udah hitung-hitung, anggap aja dulu dari balik sampai menjelang kita normal, taruhlah itu ada 3 tahun. Kalikan aja. Selama 3 tahun itu berapa waktu? Kita kalkulasi, kita matematika ya. Jadi setelah sholat fardu, tambah qadha. Fardu, tambah qadha. Fardu, tambah qadha. Ya.
Adapun sholat sunnah yang kita laksanakan, ada sebagian ulama mengatakan sholat sunnahmu itu rawatib, sholat sunnah rawatib itu bisa menambal sholat fardumu yang kurang. Bukan menambal yang dulu nggak dilaksanakan, yang ditinggal, bukan. Apabila ada sholat-sholat kita yang salah bacaannya atau salah gerakannya. Hanya itu. Tapi kalau ada sholat yang kita tinggalkan, tetap nama kita masih terpampang di pintu neraka sampai kita membayar kodoknya. Makanya ya kita anggap aja lah mungkin dulu kita nggak melaksanakan sholat. Ya udah kita kodok aja. Kalau 1 hari 5 waktu, dikalikan sebulan, dikalikan setahun, dikalikan 5 tahun. Banyak itu. Ya kita artinya dimulai sekarang 5 tahun ke depan, kita sholatnya ganda terus. Ganda terus. Kita misalkan waktu asar nih sempit, ya kan? Karena kita dalam perjalanan. Ya udah, asar besoknya kita sholat lagi 2 kali. Jadi, enggak apa-apa. Dilarang sholat habis sholat asar adalah as-sholatu laisa laha sababun. Yang dilarang itu adalah sholat yang enggak punya sebab. Contohnya kita udah sholat asar, tiba-tiba sholat sunnah, itu enggak ada sebabnya. Itu enggak boleh. Kalau kita qadha ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya qadha itu karena kita punya utang. Bayar itu. Jadi biar nama kita di pintu neraka terhapus. Ya kan? Masa kita ini orang muslim, orang beriman punya nama di sana. Kan lucu ya kan? Jadi itulah Bapak, mumpung ini menjelang puasa ya. Iya. Gimana? Usolli misalkan duhur, usolli fardhu dhuhri arba'a raqaatai usolli fardhu dhuhri arba'a raqaatin mustaqbil qibli qadha lillahi taala. Qadhaan aja. Kalau iya, kalau enggak usah dijamak, diqadha karena ini bayar utang. Kalau dijamak itu konteksnya kita lagi musafir, ya. Makanya sholat itu adalah kan rukun Islam itu kan ada 5. Taruh misalkan kita puasa, kita nggak mampu, udah tua, bisa kita bayar dengan fidyah. Bisa nih. Kita nggak mampu haji, kita bisa bilang kita nggak punya duit. Ya kan? Kita nggak bayar zakat, bisa karena kita miskin. Ya kan? Tapi kalau syahadat dengan sholat nggak ada cerita. Bagaimanapun keadaan kita harus kita sholat. Makanya sholat itu ada peraturan yang sangat fleksibel, sangat gampang sekali. Itu semata-mata agar kita itu tidak meninggalkan sholat. Ya walaupun sekarang seandainya tiba-tiba kita ini entah lupa, entah sibuk, entah bagaimana, tiba-tiba, udah maghrib nih belum sholat asar. Udah, besok kita kodok. Besok kita sholat asar 2 kali. Jamaah di masjid, kita pulang di rumah, sholat lagi. Jadi saya iya, lebih utama. Tapi kadang-kadang membuat fitnah. Membuat fitnah. Jadi nanti ada orang, sholat apa ini gitu kan. Nah, gitu. Ah, ya mungkin itu. Atau dia punya nadar, aku begitu aku dengar kabar yang pernah aku nadarkan, aku akan sholat. Ya udah, setelah sholat asar dia sholat aja, nggak apa-apa karena dia punya nadar, punya sabab. Sababnya nadar itu gitu. Karena sholat fardu kita tidak boleh digantikan oleh sholat apapun. Walaupun kita penuh sholat sunnah tidak boleh, harus kita biar dengan sunnah. Yang sholat sunnah itu bisa menutupi sholat-sholat kita yang nggak sempurna, itu bisa. Nah, untuk kita harus bayar semua utang sama Allah. Iya itu makanya. Tak bayar. Sholat nggak ada cerita. Karena itu rukun Islam yang membedakan antara Muslim dan non Muslim. Sholat itu, iya kan? Kalau yang lain mungkin ada rukhsah ya kan. Kalau kita nggak punya uang, kita
nggak pergi haji ya kan, karena kita miskin. Walaupun secara nalar Al-Qur'annya sebenarnya kita ini mampu. Apabila kita hitung aja, satu hari kita nyimpen 3.000 perak, itu kan, sampai sekian tahun kita bisa haji. Karena kita nggak diniatin aja. Nggak diniatin. Ya kan? Ya sama dengan puasa. Di Al-Quran dicatat, ya kan, yang boleh menggantikan di hari yang lain, maridon au ala safarin. Tapi kadang-kadang kita hanya capek sedikit, kita batalkan puasa. Terus kita hanya seenaknya kita bayar kodok. Itu nggak boleh. Ya, kata Imam Maliki, kalau kita membatalkan puasa, tidak marid, tidak safar, ya kita bayar kifarot. Seperti orang jima. Itu, kata Imam Maliki seperti itu. Karena jima dan makan itu di luar puasa sama hukumnya. Jima juga diperintah, makan juga diperintah. Lalu kenapa begitu sholat bulan puasa, kita main-main hantam aja makan, padahal kita nggak punya udur. Jadi itulah cara Allah menghukumi agar kita ini betul-betul seorang muslim, betul-betul orang yang beriman, ya begitu. Kalau tadi kalian bilang nggak bisa dengan tobat, ya tobat itu ya itu, laksanakanlah semua semua perintah Allah itu laksanakan. Ya, orang tobat itu kan kalau dulu kamu banyak salah dengan orang, minta maaf. Kalau dulu kamu sering nyuri, banyak sedekah. Ya, karena kan di saat kita nyuri, di saat kita nipu orang, kita nggak tahu untuk gimana cara mulangkannya. Caranya itu, kita sedekah ada uang sisa-sisa, sedekahkan, diniatkan dulu nih untuk membayar uang yang kita curi, yang kayak curi. Enggak bisa. Kalau yang lain bisa, tapi kalau sholat enggak bisa. Kecuali kita non muslim. Ah itu enggak bayar. Begitu kita syahadat, mulai itulah kita dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagian apa ya? Kita ini kan orang enggak sibuk-sibuk amat. Enggak ada salahnya habis sholat asar di rumah sholat lagi. Kalau aku memang sholat rawatib itu paling suka di rumah. Karena perintahnya Rasulullah, sholat sunnah rawatib itu di rumah, bukan di masjid. Ya, yang wajib sholat di masjid adalah sholat fardu, sholat sunnah di rumah. Bahkan disuruh di kamar yang paling dalam yang nggak ditengok orang. Makanya kadang-kadang saya bayar kodok, sholat di rumah, istri nengok, oh udah biasa tuh abang tuh, habis sholat di masjid pulang sholat lagi. Jadi dia nggak eskal, nggak janggal, ini sholat apa ini katanya kan. Jadi gitu. Saya paling suka sholat sunnah di rumah. Kecuali terawih. Ya, iya, sesuai Nah, nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau memang kita lambatnya harus kita karena kita mengikuti ngaji. Kalau kita nggak mengikuti ngaji, nggak boleh lambat sholat. Yang bisa menunda sholat hanya ngaji kayak gini. Contoh kita lagi ngaji nih. Allahu Akbar, Allahu Kita hanya boleh berhenti menjawab adzan. Setelah adzan selesai, kita lanjut ngaji. Nanti habis ngaji, kita baru sholat. Dengan catatan waktu sholat belum habis. Dengan catatan. Ya, karena dari segi peringkat, sholat dengan ngaji masih bagus ngaji. Kenapa? Orang sholat tanpa ilmu, artinya pahalanya sedikit. Karena kita mengaji ini untuk menggali ilmunya sholat, untuk menggali ilmunya hidup. Mungkin itu saja, kita tutup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan setelah salam. Mohon maaf atas kekurangannya, inilah materi pada malam hari ini. Karena masih cuaca dingin, nggak usah lama-lama ya, biar pulang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sadaqallahul azim.